Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Vandari Abdurrahman. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 151 419 058. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kemampuan Siswa Menyalin Puisi dengan Huruf Tegak Bersambung di kelas 2 SDN 46 ialah latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar memiliki 4 komponen keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Namun, dalam kenyataannya, di antara 4 keterampilan tersebut, keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting. Menulis dapat menjadi kegiatan yang mengasihkan atau bisa membosankan. Semua itu tergantung pada cara kita menilai kegiatan menulis. Menulis merupakan kegiatan yang tidak banyak dipilih oleh sebagaimana besar orang, khususnya anak-anak. Di Indonesia, saat ini anak-anak lebih memilih kegiatan yang lain seperti musik atau olahraga daripada menulis. Padahal, kegiatan menulis akan menjadi hal yang biasa dan mengasihkan jika sering dilatih dan dilatih sejak dini. Menulis mungkin menjadi kegiatan yang menyenangkan dan banyak hal yang dapat kita ambil manfaatan dari kesempatan menulis. Oleh karena itu, seorang guru harus berperan penting dalam bidang pengajaran bahasa Indonesia, khususnya menulis. Tanpa memiliki keterampilan menulis yang memadai sejak dini, maka anak-anak akan mengalami kesulitan belajar di kemudian hari. Keterampilan menulis menjadi dasar yang utama, tidak saja bagi pengajaran bahasa Indonesia sendiri, akan tetapi juga bagi pengajaran mata pembelajaran lain. Menurut Sabir, dalam Endang Kasupardi dan Supriyatna 2010:5, menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, secara tatap muka dengan orang lain. Sementara menurut Tarigan, dalam Fajar Muhammad 2010:1, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kala mereka memahami bahasa gambaran grafik itu. Mengingat pentingnya peranan menulis tersebut bagi perkembangan siswa, maka cara guru mengajar menulis haruslah memiliki strategi dan metode yang tepat dan benar, sehingga mudah dipahami oleh anak yang mungkin selama ini cara penyampaian guru kurang tepat. Dalam pengajaran baik metode maupun strategi pendekatan, hasil yang diperoleh siswa kelas 2 relatif rendah serta anak kurang berminat dalam pengajaran bahasa Indonesia, terutama pada materi penulisan huruf tegak bersambung, sehingga dapat menimbulkan kurangnya perhatian siswa pada materi tersebut. Para siswa tidak menyadari dengan adanya materi penulisan huruf tegak bersambung dapat menghasilkan tulisan yang lebih indah.
bahasa Indonesia mempunyai kaidah-kaidah yang harus diikuti agar bahasa kita mudah dipahami oleh orang lain. Kita harus belajar dengan mengekspresikan bahasa itu. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan suatu mata pelajaran khusus. Mata pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu sarana yang dapat mengakses berbagai informasi dan kemajuan tersebut. Untuk itu, kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara lisan dan tertulis harus benar dan dimiliki dan ditingkatkan. Oleh sebab itu, seorang guru ditunduk untuk mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. Untuk menghadapi semakin maju dan canggihnya pendidikan, diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari diri seorang karena pendidikan merupakan suatu proses bimbingan, tuntutan, yang mengandung unsur-unsur seperti pendidik, tujuan, dan sebagainya. Proses mengajar atau proses pengajaran merupakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 46 Dumboraya, guru lebih dominan menggunakan metode ceramah dalam belajar, menulis, serta kurang menggunakan metode bervariasi, sehingga potensi yang dimiliki belum diberdayakan. Sebagai siswa, belajar sampai pada tingkat pemahaman melalui tingkat pemahaman saja. Pada prinsipnya, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa terampil berbahasa, yaitu terampil membaca, terampil mendengar, terampil menulis, dan terampil berbicara. Artinya, agar siswa mampu berkomunikasi serta mampu menentukan dan menuangkan gagasan-gagasan itu. Oleh sebab itu, seorang guru dituntut untuk mampu mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam peneliti pengajaran ada dua aspek yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah metode pengajaran dan pembelajaran, yaitu alat bantu yang dapat meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kreativitas siswa atau proses kreativitas siswa dan dapat meningkatkan suatu standar kompetisi. Kenyataannya tidak semua siswa mampu memilih dan menulis karena kalimat sederhana dengan huruf tegak bersambung yang sesuai dengan gagasan yang mereka miliki. Kemampuan siswa sangat rendah sehingga standar kompetensi tidak dapat tercapai. Mata pembelajaran bahasa Indonesia dianggap tidak menarik dan membosankan, apalagi guru yang mengajar dari tahun ke tahun memberikan materi yang sama dan gaya mengajar yang tidak pernah berubah serta tidak menggunakan media. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa yang mengajar beberapa mata pelajaran bahasa Indonesia di SDN 46 Dumboraya, bahwa dalam proses pembelajaran menulis kalimat sederhana dengan huruf tegak bersambung, guru telah melakukan berbagai macam metode pembelajaran, yaitu ceramah dan tanya jawab yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Namun hasil belajar siswa relatif rendah, padahal guru telah berupaya melakukan beberapa pendekatan metode tersebut. Rendahnya kemampuan menulis tersebut dapat dilihat dari gejala-gejala di bawah ini. Yang pertama, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran bahasa Indonesia yang tidak disampaikan guru. Yang kedua, siswa belum terampil dalam menulis kalimat sederhana dengan huruf tegak bersambung. Yang ketiga, rendahnya kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan. Yang keempat, siswa sering bermain-main ketika mengerjakan tugas menulis huruf tegak bersambung. Dari gejala-gejala yang peneliti temui tersebut, jelaslah bahwa proses pembelajaran guru bahasa Indonesia belum bisa
mengelola pembelajaran. Metode yang digunakan guru ketika mengajar adalah metode ceramah. Akibatnya, kreativitas siswa cenderung rendah dan ketercapaian standar kompetensi juga cenderung rendah. Untuk menciptakan pembelajaran yang dinamis, maka peneliti mencoba menggunakan teknik individual. Dengan teknik individual dapat menarik perhatian siswa, maka siswa dapat meningkatkan kemampuan untuk mengikuti dengan aktif setiap proses pembelajaran. Teknik individual adalah teknik pembelajaran yang menitikberatkan pemberian pengetahuan secara perorangan. Menulis huruf tidak bersambung diajarkan di sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Hal ini bertujuan agar siswa di kelas rendah dapat melatih diri dalam menulis huruf tidak bersambung. Untuk itu diperlukan waktu yang agak lama dan diperlukan metode yang tepat, sehingga siswa mampu melaksanakan secara cepat pula, sehingga akhirnya siswa tersebut menjadi lancar menulis huruf tidak bersambung. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, beberapa siswa masih kesulitan dalam menggabungkan huruf tidak bersambung. Yang kedua, beberapa siswa masih merangkai huruf yang hasilnya masih terputus. Dan yang ketiga, guru belum menggunakan model pembelajaran konstekstual yang diterapkan dalam pembelajaran huruf tidak bersambung. Berikutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitiannya ini bagaimanakah kemampuan siswa menyalin puisi dengan huruf tidak bersambung di kelas 2 SDN 46 Dumboraya. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi guru, menambah wawasan atau kemampuan guru untuk menerapkan teknik individual dalam pengajaran menulis huruf tidak bersambung. Yang kedua, bagi sekolah, memberikan kontribusi dalam usaha memperbaiki pengajaran menulis huruf tidak bersambung. Dan yang ketiga, bagi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dengan pengembangan pembelajaran menulis tidak bersambung dengan menggunakan CTL. Berikutnya bab 2, kajian teori. Pengertian menulis. Menurut Nurgiantoro dalam Sureherli Kusmana 2010/9, menulis adalah aktivitas mengemukakan gagasan melalui media bahasa tulis. Selanjutnya, menurut Potet dalam Mubiar Agustin 2011/66, menulis merupakan penggambaran visual tentang pikiran, perasaan, dan ide dengan menggunakan simbol-simbol sistem bahasa, rumusannya untuk keperluan komunikasi atau mencatat. Dengan memperhatikan pendapat di atas mengenai menulis, maka dapat ditarik kesimpulan menulis adalah suatu proses yang menggunakan lambang-lambang atau huruf untuk menyusun, mencatat, dan mengkomunikasikan serta dapat menampung aspirasi yang dapat menghibur, memberi informasi, dan menambah pengetahuan. Pada hakikatnya, menulis adalah sebuah retorika. Penulis menuangkan gagasannya secara tertulis dengan maksud agar pembaca dapat memahaminya. Apabila pembaca telah memahaminya, maka diharapkan pembaca mengikuti saran atau gagasan yang diungkapkan
atau saran yang diungkapkan penulis dalam tulisan. Menulis berarti mengajak pembaca memahami tulisan yang kita tulis. Menurut Yulia Alimuddin 2009, menulis memiliki beberapa manfaat, yang itu yang pertama, sarana untuk mengungkapkan diri, untuk mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan, keinginan, dan amarah. Yang kedua, menulis sebagai sarana pemahaman, artinya dengan menulis seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan atau menancapkan pemahaman ke dalam otaknya. Yang ketiga, menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri. Artinya dengan menulis bisa menunjukkan perasaan harga diri yang semula. Dengan menulis dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap lingkungan. Artinya orang yang menulis selalu dituntut untuk terus menerus belajar sehingga pengetahuannya menjadi luas. Yang keempat, menulis dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat, bukannya penerimaan yang pasrah. Artinya dengan menulis seseorang akan menjadi peka dengan apa yang tidak benar di sekitarnya sehingga ia menjadi seorang yang kreatif. Dan yang kelima, menulis mampu mengembangkan suatu pemahaman dan kekuatan menggunakan bahasa. Dengan menulis, seseorang akan selalu berusaha memilih bentuk bahasa yang tepat dan menggunakannya dengan yang tepat pula. Yang berikut adalah manfaat unik menulis. Menurut Taufik Hendra dan Hanifah Kusumawati 2010:1, menulis merupakan satu kegiatan yang berharga karena dengan menulis kamu bisa mendapatkan berbagai hal penting. Menulis ternyata memiliki berbagai keunikan dan manfaat. Keunikan menulis akan dirasakan ketika kita menikmati kegiatan itu. Keunikan dari kegiatan menulis bisa tercermin lewat kepuasan batin, bahkan pengaruh bagi hidup penulis. Secara aktivitas, menulis memang membutuhkan waktu yang kadang-kadang tak sedikit, bisa berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Apalagi jika tulisan yang dibuat bersifat riset ilmiah atau sebuah discovery. Waktu yang dibutuhkan bisa bertahun-tahun. Namun, proses itu akan terasa begitu berharga ketika hasil itu diapresiasikan dan memberi banyak manfaat. Sebuah kepuasan yang tidak terbeli dengan material. Kepuasan batin ini akan memberikan pengaruh positif terhadap kondisi mental penulis. Misalnya dapat memotivasi kreativitas dan rasa percaya diri untuk menghasilkan tulisan yang lebih baik. Adapun manfaat dari kegiatan menulis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wawasan Anda tentang topik itu bertambah luas dan dalam. Yang kedua, untuk menulis tentang sesuatu, Anda terpaksa belajar untuk sesuatu itu serta berpikir atau bernalar. Anda menyimpulkan fakta, hubungkan serta menarik kesimpulan. Yang ketiga, menulis berarti menyusun gagasan secara runtut dan sistematis. Dengan demikian, Anda menjelaskan bahwa sesuatu yang semula yang masih samar bagi diri Anda. Yang keempat, jika Anda menulis, Anda meluangkan gagasan Anda di atas kertas sehingga ada jarak. Yang kelima, dengan menuliskan permasalahan di atas kertas, Anda lebih mudah memecahkannya. Yang keenam, tugas menulis mengenai suatu topik memaksa Anda belajar secara aktif. Yang ketujuh, kegiatan menulis yang terencana akan membiasakan Anda berpikir dan berbahasa secara tertib.
Manfaat lain dari menulis yaitu kita bisa menghargai data dan waktu. Joel Saltman dalam buku If You Can Speak You Write mengungkapkan bahwa menulis tidak dapat berhenti pada langkah pertama. Artinya menulis tidak dapat menulis sekali dan sekali jadi, tetapi dibutuhkan upaya untuk menulis kembali. Seorang penulis. Yang berikut tahap-tahap proses menulis. Menurut Aminuddin 2010/10 ada 5 tahap proses menulis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pra-menulis. Pada tahap menulis, pembelajaran dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menulis topik berdasarkan pengalaman sendiri. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan sebelum menulis. Yang ketiga, mengidentifikasi pembaca tulisan yang akan mereka tulis. Dan yang keempat, mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis. Yang kelima, memilih bentuk tulisan yang tepat berdasarkan pembaca dan tujuan yang telah mereka tentukan. Yang kedua, tahap pembuatan draft. Kegiatan yang dilakukan oleh pembelajaran pada tahap ini adalah membuat draft kasar yang lebih menekankan daripada yang tertulis. Yang ketiga, tahap perbaikan draft. Yang perlu dilakukan pembelajar pada perbaikan draft pada tulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagi tulisan dengan teman-teman atau sekelompok. Yang kedua, berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi tentang tulisan teman-teman sekelompok atau sekelas. Yang ketiga, mengubah tulisan mereka dengan memperhatikan reaksi dan komentar baik dari pengajar maupun teman. Yang keempat, membuat perubahan substansif pada draft pertama dan draft berikutnya sehingga menghasilkan draft terakhir. Yang keempat, tahap penyuntingan. Pada tahap menyunting hal-hal yang perlu dilakukan oleh pembelajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membetulkan kesalahan bahasa tulisan mereka sendiri. Yang kedua, membantu membetulkan kesalahan bahasa yang tertulis tulisan mereka yang sekelas dan kelompok. Yang ketiga, mengoreksi kembali kesalahan-kesalahan tata tulis mereka sendiri. Yang kelima, tahap berbagi. Tahap terakhir pada proses menulis adalah berbagi atau sharing. Atau tahap publikasi. Pada tahap berbagi ini, pembelajar yang pertama mempublikasikan atau memajang tulisan mereka dalam suatu bentuk tulisan yang sesuai. Atau yang kedua, berbagi tulisan dengan khas dihasilkan dengan pembaca yang telah mereka tentukan. Berikutnya adalah pengertian puisi. Menurut Waluyo, dalam Ade Husnul dan Muhammad Ihsan Graha 2010/2, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengait secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan konsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Sementara menurut Deddy Sugono atau 2007/159, puisi adalah jenis sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan cermat sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan suatu pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Selanjutnya, menurut James Rivers dalam Ismail Husmayadi 2010/12, puisi adalah ekspresi bahasa yang kaya dan penuh daya pikat. Pengertian di atas dapat diartikan bahwa puisi merupakan ungkapan penyair berdasarkan pengalaman jiwa bersifat imajinatif dan memusatkan pada kekuatan bahasa. Ungkapan penyair tersebut tentu saja dapat memperhatikan bentuk fisik dan bentuk batin puisi sehingga menjadi kesatuan yang bulat, yang utuh. Puisi adalah keindahan
dan suasana tertentu yang terkandung dalam kata-kata. Pengertian ini memiliki makna bahwa puisi disampaikan melalui kata-kata karena puisi adalah keindahan yang menjelma dalam kata-kata. Puisi menjadi indah karena sesuatu yang dalam kata. Puisi merupakan pernyataan perasaan yang imajinatif, yaitu perasaan yang direkakan, perasaan dan pemikiran penyair yang masih abstrak dan kemudian dikonkretkan. Untuk mengkonkretkan peristiwa-peristiwa yang telah direkam di dalam pikiran dan perasaan penyair, puisi melalui kata-kata itu dilakukan dengan prinsip seefisien dan seefektif mungkin. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa puisi merupakan ekspresi mengarang dengan menggunakan medium bahasa yang disusun dengan rasa seni yang tinggi. Ekspresi tersebar ditujukan untuk mengungkapkan suasana tertentu. Berikutnya yaitu jenis-jenis puisi. Menurut Yudi Irawan 2010:1 ada beberapa macam jenis puisi yang ditulis para penyair Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, puisi naratif, lirik, dan deskriptif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Ada puisi naratif yang sederhana, ada yang sugestif, dan ada yang kompleks. Puisi-puisi naratif misalnya epik, romansa, balada, dan syair. Puisi lirik yaitu mengungkapkan lirik atau gagasan pribadinya, ia tidak bercerita. Jenis puisi lirik misalnya elegi, ole, dan senada. Puisi deskriptif yaitu penyair bertindak sebagai penyair kesan dalam keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian penyair. Yang kedua, puisi kamar dan puisi auditorium. Puisi kamar ialah puisi yang cocok dibaca sendirian atau dengan satu atau dua orang pendengar saja di dalam kamar. Sedangkan puisi auditorium adalah puisi yang cocok dibaca di auditorium, di mimbar yang jumlah pendengarnya sampai ratusan orang. Yang ketiga, puisi fisikal atau platonik dan metafisikal. Puisi fisikal adalah puisi yang bersifat realistis, artinya menggambarkan kenyataan apa adanya. Puisi platonik adalah puisi yang sepenuhnya berisi hal-hal yang bersifat spiritual atau kejiwaan. Puisi metafisikal adalah puisi yang bersifat filosofis yang mengajak pembaca merenungkan kehidupan dan merenungkan Tuhan. Yang keempat, puisi subjektif dan puisi objektif. Puisi subjektif disebut juga puisi personal, yaitu puisi yang mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan, dan suasana dalam diri penyair sendiri. Sedangkan puisi objektif yaitu puisi yang mengungkapkan hal-hal yang di luar diri penyair itu sendiri. Yang kelima, puisi konkret. Puisi konkret sangat terkenal dengan dunia pepuisian sejak tahun 1770-an. X.J. Kennedy memberikan nama jenis puisi dengan nama puisi konkret, yang itu puisi yang bersifat visual yang dapat dinikmati puisi dengan sudut pandang. Yang keenam, puisi diafan dan primitif. Puisi diafan atau puisi polos atau puisi yang kurang sekali menggunakan pengimajinian atau kata konkret, bahasa figuratif, sehingga puisinya mirip dengan bahasa sehari-hari. Sedangkan puisi primitif, penyair mampu menyelaraskan kemampuan menciptakan najas, versifikasi, diksi, dan pengimajian sedemikian rupa sehingga pembaca tidak terlalu tetapi tidak terlalu tegal dan gelap. Yang ketujuh, puisi permasian dan puisi inspiratif.
Permasian adalah sekelompok penyair Prancis pada pertengahan akhir abad ke-19 yang menunjukkan penulis puisi yang mengandung nilai keilmuan, sedangkan puisi inspiratif diciptakan berdasarkan mood atau passion. Yang kedelapan yaitu stanza, jenis puisi bernama stanza kita jumpai di 4 kumpulan sejak Karya Rendra. Stanza artinya puisi yang terdiri dari 8 baris. Yang berikut ya adalah unsur-unsur puisi. Menurut Aminuddin 2010 banding 27, ada 5 unsur puisi yaitu sebagai berikut, yaitu bangun struktur puisi. Bangun struktur puisi adalah unsur pembentuk puisi yang dapat diamati secara visual. Unsur tersebut akan mengikuti yang pertama bunyi, kedua kata, ketiga larik atau barit, yang keempat bait, yang kelima tipografi. Yang kedua adalah kata dalam puisi. Berdasarkan bentuk dan isi kata-kata dalam puisi dapat dibedakan antara lain yang lambang, yang kedua unterans dan indis, yang ketiga simbol, dan yang ketiga unsur larik dan bait. Istilah barit dan baris dalam puisi pada dasarnya sama dengan kalimat pada karya prosa, hanya saja sesuai dengan hak pengarangan yang diistilahkan dengan lisensial poetica. Maka wujud ciri-ciri peranan larik tidak begitu saja disamakan dengan menggunakan kalimat prosa. Yang keempat, rima dan irama dalam puisi. Jika berbicara tentang masalah bunyi dalam puisi, kita harus memahami konsep hal-hal berikut. Yang pertama, rima yang bunyi yang berselang atau berulang, baik dalam larik puisi maupun pada akhir larik-larik puisi. Yang kedua, irama, yakni paduan bunyi yang menimbulkan unsur musikalitas baik berupa alunan keras lunak, tinggi rendah, panjang pendek, dan kuat lemah, dan keseluruhannya mampu menumbuhkan kesan, nuansa atau makna tertentu. Yang terakhir, tipografi. Tipografi berhubungan dengan bentuk visual atau yang berikut ialah pengertian menulis huruf tegak bersambung. Menurut Wang Mubah dalam Usmiyati 2010 banding 3, menulis tegak bersambung adalah kegiatan yang menghasilkan huruf yang saling bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Adapun kelebihan tulisan huruf tegak bersambung ialah otak kita akan berkembang dengan baik dan kerja otak lebih kreatif, menulis lebih cepat, serta menulis yang dihasilkan lebih indah. Berikut ini manfaat-manfaat yang bisa didapat dari kegiatan menulis huruf tegak bersambung. Yang pertama, merangsang kerja otak lebih kreatif. Yang kedua, menulis lebih cepat. Yang ketiga, tulisan yang dihasilkan lebih indah dan rapi. Dan yang keempat, mengasah daya seni. Yang berikut yaitu langkah-langkah menulis puisi. Menurut Aminuddin 2010 banding 25, langkah-langkah menulis puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menulis puisi. Yang kedua, penentuan tema puisi. Yang ketiga, penentuan nada dan suasana puisi. Keempat, penentuan tema. Yang kelima, pilihan kata dalam puisi. Dalam kelima, imajinasi dalam puisi. Yang keenam, penulisan puisi. Yang ketujuh, penyempurnaan puisi. Yang kedelapan, penyesuaian publikasi puisi.